Kenji Nakamura menatap layar laptopnya dengan dahi sedikit berkerut. Di depannya, sebuah email dari sebuah majalah perjalanan ternama di Tokyo terbuka. Isinya singkat tapi jelas. Tawaran proyek memotret kota-kota bersejarah di Timur Tengah. Honor yang ditawarkan cukup besar. Lebih dari cukup untuk membayar cicilan apartemennya selama setahun dan membeli lensa kamera yang sudah lama ia incar. Namun yang membuat Kenji ragu bukan jumlah honor itu, melainkan destinasi yang tertera. Madinah, Makkah, Kairo, Damaskus. Nama-nama itu terdengar asing di telinganya. Ia tahu Makkah dan Madinah adalah kota suci umat Islam, tapi selebihnya ia tidak tahu apa-apa. Baginya, itu hanyalah titik-titik di peta dunia. Kenji memang seorang fotografer perjalanan, tapi ia bukan tipe orang yang mengaitkan perjalanan dengan hal spiritual. Ia melihat dunia seperti kanvas besar untuk diabadikan, bukan untuk direnungkan. Perjalanan ke Tibet dulu tidak membuatnya jadi penganut Buddha. Menginjakan kaki di Vatikan juga tidak mengubah keyakinannya. Ia seorang agnostik yang memotret dunia dengan mata yang netral, setidaknya begitu yang ia pikirkan. Namun ada satu hal yang membuatnya tertarik, arsitektur. Dari foto-foto yang ia cari di internet, Masjid Nabawi di Madinah terlihat menakjubkan. Kubah hijau yang ikonik, menara-menara tinggi yang menjulang, halaman luas yang dipenuhi payung-payung raksasa yang bisa terbuka dan tertutup seperti bunga. Itu semua, menurutnya, akan menjadi materi foto yang luar biasa. Baiklah, gumamnya, setelah membaca email itu untuk ketiga kalinya. Kenji Nakamura akan pergi ke Timur Tengah. Persiapan perjalanan dimulai. Kenji memesan tiket Tokyo, Jeddah dengan transit di Doha. Ia mengurus visa kunjungan, memeriksa perlengkapan kamera, dan membeli pakaian yang cocok untuk iklim gurun. Seorang temannya, Hiroshi, sempat memberi komentar sambil tersenyum. Hati-hati, nanti pulang-pulang kau jadi mualaf. Kenji hanya tertawa kecil. Aku hanya pergi untuk memotret, bukan untuk pindah keyakinan. Di Jepang, ia terbiasa hidup dengan ritme cepat. Bangun pagi, mengecek email, bekerja memotret atau mengedit, lalu pulang larut malam. Semua serba terjadwal. Ia jarang berhenti untuk benar-benar merasakan sesuatu. Bahkan liburannya pun seringkali diatur sedetail mungkin agar efisien. Baginya, perjalanan adalah proyek, bukan pencarian diri. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Haneda sibuk seperti biasa. Kenji menyeret kopernya ke counter check-in sambil memikirkan rute yang akan ia tempuh. Ia sedikit gugup karena ini pertama kalinya ia akan ke Arab Saudi. Informasi yang ia miliki tentang negara itu sebagian besar berasal dari berita atau film, dan itu seringkali menampilkan sisi yang keras. Namun ia mencoba berpikir positif. Aku hanya akan fokus pada pekerjaan, katanya dalam hati. Foto-foto bagus. Tugas selesai, pulang. Penerbangan menuju Doha memakan waktu hampir 10 jam. Kenji duduk di dekat jendela, memandangi awan yang berganti warna dari putih cerah menjadi oranye senja. Di sebelahnya, seorang pria tua berwajah ramah duduk dengan tenang, sesekali membaca buku tebal berbahasa Arab. Pria itu sempat menoleh dan tersenyum, tapi mereka tidak banyak berbicara karena keterbatasan bahasa. Meski begitu, ada rasa sopan santun yang menenangkan dari caranya bersikap. Transit di Doha hanya sebentar sebelum Kenji melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Saat mendarat, udara panas langsung menyambut. Jauh berbeda dengan sejuknya Tokyo. Di bandara, ia melihat banyak orang mengenakan pakaian putih panjang, pria dengan ihram, wanita dengan abaya. Pemandangan itu membuatnya merasa benar-benar berada di dunia yang berbeda. Dari Jeddah, Kenji naik bus menuju Madinah. Perjalanan darat memakan waktu 5 jam. Sepanjang jalan, ia melihat hamparan gurun yang luas, sesekali dihiasi perkampungan kecil dan deretan pohon kurma. Bagi matanya yang terbiasa melihat gedung-gedung bertingkat di Tokyo, lanskap ini terasa seperti film dokumenter. Di bus,
Ia duduk di sebelah seorang pemuda yang fasih berbahasa Inggris. Namanya Khalid, mahasiswa dari Riyadh yang sedang dalam perjalanan ke Madinah untuk mengunjungi keluarganya. Khalid bercerita sedikit tentang kota itu, tentang Masjid Nabawi, tentang makam Nabi Muhammad, tentang keramahan penduduknya. Kenji mendengarkan sambil sesekali bertanya, tapi sebagian besar informasi itu hanya ia simpan sebagai latar untuk pekerjaannya nanti. "Aku yakin kau akan menyukai Madinah," kata Khalid sebelum turun dari bus. "Bukan hanya karena bangunannya, tapi juga karena suasananya." Kenji tersenyum sopan. "Kita lihat saja nanti." Matahari mulai condong ke barat ketika bus memasuki kota Madinah. Jalan-jalannya bersih, teratur, dan terasa tenang. Tidak ada klakson berlebihan. Tidak ada hiruk-pikuk seperti kota besar lain yang pernah ia kunjungi. Dari kejauhan, ia melihat menara-menara Masjid Nabawi menjulang, berwarna putih krem yang berkilau diterpa sinar sore. Hotel tempatnya menginap terletak hanya beberapa ratus meter dari masjid. Setelah check-in, ia langsung membuka jendela kamar untuk melihat pemandangan luar. Dari ketinggian lantai 10, halaman Masjid Nabawi terlihat seperti lautan manusia. Orang-orang berjalan tenang, sebagian duduk membaca, sebagian lagi berdoa. Payung-payung raksasa terbuka, menaungi jamaah dari terik matahari. Kenji mengeluarkan kameranya dan mulai memotret dari jendela. Tapi ia tahu, foto dari sini hanya sekadar pemanasan. Esok hari, ia akan turun langsung ke jalan, mendekat ke masjid, dan mencari sudut-sudut terbaik untuk mengabadikan setiap detailnya. Malam itu, Kenji makan di restoran hotel. Menu Timur Tengah yang disajikan terasa asing di lidahnya, tapi ia menikmatinya. Nasi beraroma rempah, daging kambing yang lembut, roti hangat. Di meja sebelah, sekeluarga asal Turki terlihat sedang makan bersama sambil tertawa. Pemandangan itu sederhana, tapi entah kenapa membuatnya merasa jauh dari rumah, dan sekaligus penasaran dengan rasa rumah yang mereka miliki. Di kamarnya, ia memeriksa ulang jadwal pemotretan. Besok pagi ia akan mulai dari pasar tradisional, lalu bergerak ke area sekitar masjid menjelang sore. Semua sudah tertata rapi di kepalanya. Ia menyalakan alarm di ponsel, menutup lampu, dan mencoba tidur. Namun sebelum matanya terpejam, ia sempat berpikir tentang satu hal yang dikatakan Khalid di bus. "Kau akan menyukai suasananya." Ia belum mengerti maksudnya. Baginya, sebuah kota bisa disukai karena estetika, kenyamanan, atau keramahan penduduk. Tapi suasana, itu hal yang abstrak. Mungkin besok ia akan mengetahuinya. Dengan pikiran itu, Kenji akhirnya tertidur, tidak tahu bahwa perjalanannya ke Madinah akan mengubah lebih banyak hal daripada sekadar portofolio fotonya. Pagi pertama di Madinah dimulai dengan suara yang asing di telinga Kenji. Dari pengeras suara di menara-menara masjid, terdengar lantunan yang panjang dan merdu. Ia terbangun, setengah sadar, dan duduk di tepi ranjang. Waktu di layar ponselnya menunjukkan pukul 5 pagi. Di luar, langit masih gelap. Suara itu begitu berbeda dari alarm atau musik apapun yang pernah ia dengar. Tidak seperti lagu, tidak seperti pidato. Ada irama yang mengalir, naik turun, seakan memanggil. Kenji tidak mengerti kata-katanya, tapi ia bisa merasakan sesuatu dari intonasinya. Sebelum ia sempat bertanya-tanya lebih jauh, suara itu mereda, digantikan oleh kesibukan yang mulai terdengar di jalanan. Orang-orang berjalan dengan langkah tenang menuju masjid, sebagian bersama keluarga, sebagian sendirian. Ia berdiri di dekat jendela, mengamati pemandangan itu. Semua orang tampak memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada yang tergesa-gesa, tapi juga tidak ada yang terhenti. Dalam hati, ia berpikir, ini berbeda dari Tokyo, di mana orang berjalan cepat bukan karena tahu tujuan, tapi karena takut terlambat. Setelah sarapan di hotel, Kenji membawa kameranya dan turun ke jalan. Matahari baru saja naik, udara hangat tapi tidak menyengat. Jalanan di sekitar masjid bersih, nyaris tak terlihat sampah.
Pedagang kecil mulai membuka lapak, menjual kurma, tasbih, sajadah, parfum minyak. Ia memutuskan untuk memulai hari dengan berjalan memutari Masjid Nabawi dari luar. Dari dekat, menara-menara itu terasa lebih megah. Marmer putih yang membalut dindingnya memantulkan cahaya pagi. Payung-payung raksasa yang semalam terbuka kini tertutup, berdiri seperti tiang-tiang tinggi yang anggun. Saat ia membidikan kamera, seorang pria tua yang sedang duduk di bangku tersenyum padanya. Kenji membalas senyuman itu dengan sedikit ragu. Pria itu kemudian mengangkat tangan dan memberi isyarat, seolah berkata, "Foto yang bagus, ya." Kenji tersenyum lebih lebar. Isyarat sederhana itu membuatnya merasa diterima, meski ia tahu dirinya jelas orang luar di tempat ini. Semakin ia berjalan, semakin ia melihat pola yang menarik. Setiap orang yang lewat tampak saling memberi salam. Beberapa bahkan menghentikan langkah sejenak hanya untuk menyapa orang lain. Di Jepang, menyapa orang asing jarang dilakukan kecuali ada urusan. Di sini, sepertinya sapaan adalah bagian dari hidup. Ia teringat Khalid, pemuda yang ia temui di bus kemarin. Khalid berkata, bukan hanya bangunannya, tapi suasananya. Mungkin ini yang dimaksud, rasa kebersamaan yang nyata, bahkan di antara orang-orang yang baru bertemu. Kenji berhenti di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Interiornya sederhana, dengan meja kayu dan kursi besi. Aroma kopi Arab memenuhi ruangan. Pemilik kafe, seorang pria berusia 50-an, menyambutnya dengan ramah. Meski bahasa Inggrisnya terbatas, ia berusaha membantu Kenji memilih minuman. Kenji memesan secangkir kopi Arab dan sepotong roti manis. Sambil menunggu, ia mengeluarkan kameranya dan memeriksa hasil jepretan pagi tadi. Banyak foto yang memuaskan, kontras cahaya yang dramatis, komposisi yang kuat. Tapi entah kenapa, ia merasa ada yang kurang. Foto-foto itu indah secara visual, tapi belum hidup. Kopi datang. Rasanya kuat, dengan aroma rempah yang belum pernah ia cicipi. Pemilik kafe duduk sebentar di depannya, menunjuk kameranya, lalu bertanya dengan logat Arab yang kental, "Turis?" Kenji mengangguk. "Yes, from Japan." Pria itu tersenyum, lalu mengangkat kedua tangan seolah berdoa. "Welcome to Madinah." Dua kata itu, "Welcome to Madinah," diucapkan dengan nada yang hangat, bukan formalitas. Kenji merasa seperti tamu yang benar-benar diundang, bukan sekadar pengunjung. Setelah meninggalkan kafe, ia berjalan menuju pasar tradisional. Deretan kios menjual segala macam barang, rempah, kain, perhiasan, hingga peralatan rumah tangga. Penjual memanggilnya dengan ramah, menawarkan barang sambil tersenyum. Tidak ada paksaan, hanya ajakan bersahabat. Kenji memotret warna-warni pasar itu, tumpukan kurma yang mengilap, karpet bermotif rumit, botol-botol kecil berisi minyak wangi. Anak-anak berlari di antara kios, sementara orang tua mereka sibuk bertransaksi. Semua terasa hidup, alami, tanpa rekayasa. Di tengah keramaian pasar, ia mulai menyadari sesuatu. Di Jepang, ia terbiasa memotret pemandangan yang terencana, arsitektur modern, lanskap dengan komposisi simetris. Tapi di sini, keindahan justru ada pada ketidakterdugaan, senyum yang tulus, tangan yang memberi, tatapan mata yang hangat. Menjelang siang, udara mulai panas. Kenji memutuskan kembali ke hotel untuk beristirahat. Dalam perjalanan, ia memperhatikan bahwa meski cuaca terik, orang-orang tetap beraktivitas dengan tenang. Tidak ada yang mengeluh keras-keras, tidak ada wajah masam. Ada kesabaran yang anehnya terasa menular. Di lobi hotel, ia bertemu seorang pria berusia 30-an yang mengenakan seragam rapi dengan papan nama bertuliskan, Ahmad Lokal Guide. Ahmad sedang berbicara dengan dua turis lain, tapi begitu selesai, ia menghampiri Kenji. "Are you Emer Nakamura? From Tokyo?" tanya Ahmad dengan bahasa Inggris yang lancar. "Yes, I am," jawab Kenji,
sedikit heran. "I've been assigned to accompany you during your stay here," kata Ahmad sambil tersenyum. "I'll help you explore the city and get the best photo spots." Kenji menyambut uluran tangannya. "That's great. I could use some help." Sore itu, Ahmad mengajak Kenji berjalan kaki di sekitar masjid. Ahmad menunjuk beberapa detail arsitektur yang sebelumnya luput dari perhatian Kenji. Ukiran di pintu kayu, marmer yang diimpor dari Italia, lampu gantung yang berasal dari berbagai negara. Tapi Ahmad juga menceritakan hal-hal yang tidak bisa ditangkap kamera. Bagaimana jamaah dari seluruh dunia berkumpul di sini dengan damai. Bagaimana suasana masjid berubah saat waktu salat tiba. Bagaimana orang-orang rela berbagi makanan dengan siapa saja. Kenji mendengarkan sambil sesekali memotret. Dalam hati, ia mulai mengerti bahwa pekerjaan ini mungkin tidak akan cukup jika ia hanya melihat dengan mata fotografer. Ia perlu melihat dengan mata seorang pengamat yang lebih dalam, mungkin bahkan dengan hati. Matahari mulai condong ke barat. Ahmad mengajak Kenji mencari tempat terbaik untuk memotret langit senja Madinah. "Waktu ini istimewa," kata Ahmad. "Cahaya sore di sini tidak sama dengan di tempat lain." Kenji mengikuti sambil membawa kameranya. Mereka berhenti di sebuah titik yang memungkinkan pemandangan masjid dengan latar langit yang luas. Cahaya keemasan mulai membanjiri halaman, menara-menara memantulkan sinarnya. Kenji mengatur kamera, membidik, dan menekan tombol. Jepretan demi jepretan ia ambil, berusaha menangkap momen sempurna. Ia tidak sadar bahwa dalam beberapa menit ke depan, ia akan merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Ahmad ternyata bukan sekadar pemandu wisata biasa. Dari cara ia berbicara, Kenji langsung merasa bahwa pria ini lebih mirip sahabat perjalanan daripada pegawai hotel. Pertemuan pertama mereka di lobi hotel kemarin sore sebenarnya singkat. Tapi pagi ini, Ahmad datang menjemput Kenji dengan semangat seolah sudah mengenalnya bertahun-tahun. Ia mengenakan gamis putih bersih dan peci hitam sederhana. Wajahnya cerah, langkahnya cepat tapi santai. "Good morning, Emir Kenji," serunya, lalu tertawa kecil. "Orsold Isai, Ohayo gozaimasu." Kenji terkejut, lalu ikut tertawa. "You speak Japanese?" "Only a few words," jawab Ahmad sambil mengangkat bahu. "But enough to make a Japanese friend smile." Itulah kesan pertama Kenji. Ahmad selalu punya cara untuk membuat orang merasa nyaman. Mereka memulai hari dengan berjalan kaki menyusuri jalan di sisi timur Masjid Nabawi. Ahmad menunjuk beberapa bangunan tua, lalu menceritakan sejarahnya. Ia tidak hanya menyebut fakta-fakta seperti pemandu wisata pada umumnya, tapi membungkusnya dengan cerita yang penuh warna. "See that small shop," katanya sambil menunjuk sebuah kios tua. "The owner's father used to sell dates here 50 years ago. My father told me, during Ramadan, he would give away free dates to anyone who couldn't afford them, even to strangers." Kenji mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai sadar, Ahmad punya cara unik untuk menceritakan kota ini. Tidak kaku, tidak membosankan. Semua kisahnya membuat tempat-tempat yang mereka lewati terasa hidup. Di sela-sela cerita, Ahmad juga punya selera humor yang khas. Saat mereka melewati sekelompok burung merpati yang berkumpul di alun-alun, Ahmad berkata, "These pigeons, Emir Kenji, are the real residents of Madinah. They never leave. Even if you build them a house in Tokyo, they do come back here." Kenji tertawa sambil memotret burung-burung itu. Ia tidak tahu apakah Ahmad serius atau bercanda, tapi ia merasa percakapan itu membuat suasana jadi ringan. Di sebuah sudut jalan, Ahmad mengajak Kenji berhenti di warung teh kecil. Pemiliknya, seorang pria berjanggut lebat, menyapa Ahmad dengan bahasa Arab. Mereka berbicara sebentar, lalu Ahmad memesan 2 gelas teh min panas. "Here, tritis," kata Ahmad sambil menyodorkan gelas pada Kenji. "This is how we refresh ourselves in the afternoon." Kenji menyesap perlahan. Rasa manis bercampur segar langsung menyebar di mulutnya. "It's good," katanya singkat. Ahmad tersenyum puas.
Tea is not just a drink here, my friend. It's a way to pause, to slow down, to talk. Kalimat itu mengingatkan Kenji bahwa di Tokyo, ia jarang benar-benar berhenti untuk sekadar menikmati minuman. Teh biasanya hanya ia minum sambil bekerja di depan laptop. Sambil minum, Ahmad mulai bertanya tentang Jepang. Is it true that Tokyo never sleeps? Kenji mengangguk. Yes, and sometimes it feels like the people there never sleep either. Then you must be tired, kata Ahmad dengan nada setengah serius. Here in Madinah, people sleep early, wake up early, and pray in bed when. Life has a high time. Not too fast, not too slow. Kenji merenung sejenak. Ia memang sering merasa lelah di Tokyo, tapi tak pernah memikirkan untuk mengubah ritme hidupnya. Semua orang di sekelilingnya bergerak cepat, jadi ia ikut cepat. Selesai minum teh, mereka melanjutkan perjalanan. Ahmad membawa Kenji ke sebuah teras terbuka di sisi masjid. Dari sini, pemandangan halaman masjid terlihat jelas. Marmer putih yang luas, jamaah yang berjalan dengan langkah tenang, dan menara yang menjulang di bawah langit biru. Do you know why many people come to Madinah? Tanya Ahmad tiba-tiba. Kenji menggeleng. For the mosque, Igwes. Yes, but not only for that, kata Ahmad. They come for peach. This city has a special feeling. You may not understand it now, but my brother. Kata-kata itu membuat Kenji berpikir. Peach, kedamaian, adalah kata yang jarang ia dengar di Tokyo, kecuali di iklan atau buku motivasi. Tapi di sini, Ahmad mengucapkannya seolah itu adalah hal nyata yang bisa disentuh. Siang menjelang sore, Ahmad mengajak Kenji mencari lokasi untuk memotret langit senja. Mereka berjalan agak jauh, melewati lorong-lorong yang mulai sepi. Cahaya matahari perlahan berubah menjadi keemasan. Kenji mengeluarkan kameranya dan mulai membidik. Ahmad berdiri di sampingnya, sesekali memberi saran tentang sudut pandang. You see, the beauty of the city is not just in its buildings, kata Ahmad pelan. It's in the people, the sound, the way time feels slower. Try to capture that. Kenji mengangguk, tapi ia belum tahu bagaimana cara memotret waktu yang terasa lebih lambat. Ia hanya bisa memotret apa yang dilihat matanya. Menara, kubah, langit, matahari semakin turun. Suasana berubah perlahan. Jamaah mulai bergerak menuju masjid. Udara menjadi lebih sejuk, tapi ada semacam ketegangan yang lembut, seperti saat penonton menunggu tirai panggung terbuka. Kenji memotret menara masjid dengan latar langit yang kini berwarna oranye keemasan. Lensa menangkap detail marmer dan pantulan cahaya yang hangat. Tapi di tengah-tengah ia memotret, sesuatu terjadi. Suara itu kembali terdengar. Suara yang ia dengar subuh tadi, tapi kali ini lebih kuat, lebih dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara muadzin memecah udara senja. Panjang, merdu, dan menggetarkan. Kenji menghentikan gerakan tangannya. Kamera masih tergantung di lehernya, tapi ia tak lagi memotret. Ahmad meliriknya. This is the call to prayer. Maghrib. Kenji hanya berdiri, terdiam. Ia tidak mengerti arti kata-kata itu, tapi ada sesuatu yang mengalir deras di dadanya. Sensasi hangat, aneh, dan entah kenapa membuat matanya basah. Ahmad tidak berkata banyak. Ia hanya menepuk bahu Kenji pelan, lalu mengajak berjalan mendekati masjid. Come, katanya. You should see this from inside. Kenji mengangguk tanpa suara. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil mengikuti Ahmad sore itu akan membawanya pada momen yang mengubah cara ia melihat dunia. Sore itu, udara Madinah mulai berubah. Panas yang sejak siang menusuk perlahan mengendur, digantikan angin lembut yang datang dari arah gurun. Langit di atas Masjid Nabawi berwarna biru pucat dengan semburat jingga yang mulai merayap dari barat. Kenji dan Ahmad berjalan di trotoar marmer yang mengelilingi masjid. Jamaah dari berbagai negara mulai berdatangan.
Ada yang berjalan pelan sambil berdoa. Ada yang duduk di pinggir halaman menunggu waktu salat. Semua terlihat tenang, tapi jelas bahwa sesuatu akan segera dimulai. Kenji merasakan semacam ketertiban alami di kerumunan itu. Tidak ada dorongan atau teriakan, hanya arus manusia yang bergerak dengan arah yang sama. Seperti sungai yang mengalir pelan tapi pasti menuju satu titik. Ahmad menuntunnya ke sudut yang katanya punya pemandangan terbaik untuk memotret menara masjid saat cahaya senja menyentuhnya. "From here," kata Ahmad, "you will see the colors change every minute." Kenji mengatur posisi tripodnya. Kamera di tangan, mata fokus di viewfinder. Ia menunggu cahaya yang tepat, seperti seorang pemburu menunggu mangsa. Langit mulai berubah, biru pucat menjadi oranye lembut, lalu sedikit demi sedikit menjadi keemasan. Menara-menara masjid memantulkan warna itu, membuat garis-garis arsitekturnya terlihat lebih jelas. Kubah hijau di tengah masjid tampak semakin tegas, seperti titik pusat dari semua yang ada di sekelilingnya. Kenji mulai memotret. Klik, klik, klik. Setiap jepretan menangkap perubahan kecil, bayangan yang memanjang, warna yang makin pekat, cahaya yang makin hangat. Ia benar-benar larut dalam pekerjaannya. Sementara itu, Ahmad berdiri di belakangnya, tidak banyak bicara. Sesekali ia melirik jam di ponselnya, seolah menunggu sesuatu. Kenji tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk mencari komposisi yang sempurna. Lensa tele digunakan untuk menangkap detail ukiran menara. Lalu ia beralih ke lensa wide untuk memotret keseluruhan masjid dengan langit yang mulai oranye. Udara makin sejuk, tapi ada sesuatu di atmosfer yang sulit dijelaskan. Seperti rasa antisipasi yang tidak kentara. Orang-orang di sekitar mereka semakin banyak yang berjalan menuju pintu-pintu masjid. Ada yang membawa sajadah, ada yang datang hanya dengan pakaian di badan. Kenji mengambil jeda sejenak, menurunkan kameranya. Ia mengusap keringat tipis di dahinya, lalu menatap ke arah kerumunan. Dalam hati ia kagum, tidak peduli usia atau asal negara, semua orang tampak datang dengan tujuan yang sama. Ia belum paham tujuan itu, tapi ia bisa merasakan keseriusannya. Ia kembali mengangkat kamera. Kali ini ia membidik satu menara dengan latar langit yang mulai berwarna keemasan pekat. Bidikan itu terasa spesial. Ia menahan napas sejenak sebelum menekan tombol. Klik. Begitu suara rana kamera terdengar, tiba-tiba ada suara lain yang memecah udara senja. Suara itu panjang, merdu, dan memenuhi seluruh ruang terbuka di sekitarnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kenji tertegun. Kamera masih di tangannya, tapi ia tidak lagi melihat menara melalui lensa. Matanya kini menatap langsung ke arah sumber suara, meski ia tahu suaranya datang dari pengeras di setiap menara. Suara itu melanjutkan panggilannya. Nada naik turun yang konsisten. Setiap suku kata diucapkan dengan penuh penekanan, seakan ada yang sangat penting untuk disampaikan. Kenji tidak mengerti bahasa Arab, tapi ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dadanya hangat, tenggorokannya kencang, dan matanya tiba-tiba basah. Ia bahkan tidak sadar pipinya mulai dialiri air mata. Ahmad mendekat, berbicara pelan. "This is the adhan. The call to prayer. It happens 5 times a day." Kenji menelan ludah. "It's beautiful," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ahmad tersenyum tipis. "It's not just sound. It's an invitation. For Muslims, it's a reminder that no matter what they are doing, it's time to connect with God." Kenji memandang sekeliling. Orang-orang yang tadinya duduk kini berdiri dan mulai bergerak masuk ke masjid. Tidak ada yang tergesa-gesa, tapi juga tidak ada yang menunda. Semua berjalan dengan keyakinan, seolah suara itu memang dipanggil untuk mereka secara pribadi. Suara adzan terus berkumandang. Setiap kalimatnya terasa menggema di langit yang kini sudah hampir jingga sepenuhnya. Kenji mencoba merekamnya dengan kamera,
Tapi ia tahu tidak ada lensa atau mikrofon yang bisa benar-benar menangkap perasaan yang ia rasakan saat ini. Ia ingat saat pertama kali mendengar adzan subuh tadi pagi. Waktu itu, ia hanya merasa heran. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena suasananya, langit senja, cahaya keemasan, orang-orang yang melangkah masuk masjid, semuanya terasa menyatu. Ahmad menepuk pelan bahunya. Kome, Kenji, let's go inside. Kenji mengangguk pelan. Ia tidak tahu kenapa ia mau mengikuti ajakan itu. Ia hanya merasa bahwa langkah berikutnya memang seharusnya menuju ke dalam. Mereka berjalan melewati gerbang besar Masjid Nabawi. Udara di dalam terasa sejuk. Marmer putih memantulkan cahaya lampu yang mulai menyala. Kenji mengangkat kepalanya, menatap langit-langit tinggi dengan ukiran rumit dan lampu gantung besar. Semua detailnya begitu indah, tapi entah kenapa ia tidak hanya melihat dengan mata fotografer, ia melihatnya dengan rasa yang baru. Ahmad berhenti di pinggir area solat. You can stay here, katanya. Observe, take your time. Kenji berdiri, menatap ribuan orang yang kini berbaris rapi, berdiri sejajar, bersiap memulai salat maghrib. Gerakan mereka serentak, dimulai dengan takbir, lalu membungkuk, lalu sujud. Semua dilakukan dalam hening yang khusyuk, hanya diiringi bacaan imam. Kenji tidak mengerti kata-kata itu, tapi ia bisa merasakan ketenangan yang memancar dari setiap gerakan. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, tapi ada rasa kebersamaan yang begitu kuat. Ia menurunkan kameranya. Untuk pertama kali dalam perjalanan ini, ia memutuskan tidak memotret. Ia hanya ingin menyimpan momen ini di dalam kepalanya, seperti rahasia yang ia bawa sendiri. Di luar, langit Madinah kini sudah gelap. Tapi di dalam masjid, cahaya lampu membuat ruangan terasa hangat. Dan di hati Kenji, ada cahaya lain yang ia tidak tahu namanya. Belum. Hari itu langit Istanbul berwarna abu-abu pucat. Angin musim gugur bertiup lembut, membawa aroma dedaunan kering yang berguguran di jalanan berbatu. Yusuf duduk di bangku kayu dekat Masjid Sulimaniye, menatap menara-menara tinggi yang menjulang seperti penjaga langit. Di tangannya, sebuah buku catatan lusuh yang selalu ia bawa kemana-mana, berisi coretan doa, potongan ayat, dan mimpi-mimpinya yang belum terwujud. Namun, ada yang berbeda hari ini. Di sela hiruk-pikuk wisatawan, Yusuf melihat seorang wanita muda dengan mata kebiruan seperti laut Marmara, sedang berdiri ragu di depan masjid. Wajahnya menunjukkan kebingungan sekaligus rasa ingin tahu. Gaunnya sederhana, dan syal tipis yang ia kenakan tampak belum terbiasa menutupi rambutnya. Assalamualaikum, sapa Yusuf pelan, tidak ingin mengagetkan. Wanita itu terkejut, lalu tersenyum tipis. Waalaikumsalam, saya, baru pertama kali masuk masjid, jawabnya dalam bahasa Inggris dengan aksen lembut. Dari perbincangan singkat, Yusuf tahu namanya adalah Amelia, seorang penulis perjalanan dari Kanada. Ia mengaku sedang menulis tentang suara-suara spiritual dunia, dan tertarik pada lantunan adzan. Namun, Amelia ragu untuk masuk ke dalam masjid, karena khawatir tidak memahami adatnya. Kalau mau, saya bisa menemani, tawar Yusuf. Mata Amelia berbinar, lalu mengangguk. Mereka melangkah masuk melewati tirai pintu. Begitu berada di dalam, cahaya matahari menembus kaca patri berwarna, memantulkan kilau yang hangat di dinding-dinding berornamen ayat. Suara lantunan Al-Quran dari imam mengalun lembut, membuat langkah Amelia melambat. Ia menatap ke atas, ke arah kubah raksasa yang dihiasi kaligrafi emas, seolah sedang membaca langit. Indah sekali, bisiknya, hampir tak terdengar. Yusuf tersenyum. Keindahan sejati bukan hanya di mata, tapi di hati. Kalau hati tenang, semua jadi indah. Di sudut masjid, mereka duduk bersebelahan namun berjarak sopan. Amelia bertanya banyak hal, tentang arti gerakan sholat, tentang mengapa orang muslim meletakkan kening di tanah, dan mengapa suara adzan terasa begitu memanggil jiwa.
Yusuf menjawab dengan sabar, menyelipkan kisah-kisah para nabi yang ia hafal sejak kecil. Tiba-tiba, air mata Amelia jatuh. "Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya damai sekali di sini," ucapnya lirih. Yusuf menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Kadang, hati mengenali kebenaran sebelum pikiran memahaminya." Di luar, senja mulai turun, membungkus kota dengan cahaya emas. Saat mereka keluar dari masjid, Amelia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap ke dalam sekali lagi, seolah tak ingin kehilangan rasa damai itu. Yusuf tahu, di balik matanya, sebuah pintu hati baru sedang terbuka. Malam itu, Istanbul diselimuti cahaya lampu kuning yang memantul di permukaan Selat Bosporus. Di kejauhan, siluet jembatan Fatih Sultan Mehmed membentang anggun, seperti penghubung dua dunia, Asia dan Eropa, masa lalu dan masa depan. Yusuf duduk di sebuah kafe kecil di tepi air, menunggu Amelia yang berjanji akan datang. Ia tak tahu persis mengapa perempuan itu ingin bertemu lagi, tapi ada firasat bahwa pertemuan kali ini berbeda. Tak lama kemudian, Amelia datang, membawa sehelai buku catatan tebal. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya menyimpan sinar yang sulit dijelaskan. Ia duduk, memesan teh apel, lalu menghela napas panjang. "Sejak kemarin, aku tidak bisa tidur," kata Amelia sambil menatap air. "Di kepalaku, suara adzan terus terngiang. Dan, entah kenapa aku ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan, tentang hidup, tentang semua ini." Yusuf tersenyum tipis. "Kadang, ketika hati sudah mengetuk, kita memang tidak bisa mengabaikannya." Amelia membuka bukunya, memperlihatkan catatan berisi puluhan pertanyaan. Ada yang sederhana, seperti, mengapa sholat 5 kali? Dan ada yang begitu dalam, seperti, apa tujuan manusia diciptakan? Yusuf menjawab satu persatu dengan sabar, menyelipkan kisah para nabi, ayat-ayat Al-Quran, dan pengalamannya sendiri. Namun, ada satu pertanyaan yang membuat Yusuf terdiam cukup lama. "Bagaimana kalau aku ingin merasakan kedamaian itu lagi? Bukan hanya di masjid, tapi di hatiku, setiap saat?" tanya Amelia, suaranya bergetar. Yusuf menatapnya, lalu berkata pelan, "Kedamaian itu datang ketika kita mengenal pencipta kita, lalu menyerahkan diri padanya. Islam bukan sekadar agama, Amelia. Ia adalah jalan pulang." Hening sejenak. Hanya suara riak air yang terdengar. Amelia menunduk. Jemarinya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Lalu ia berkata, nyaris berbisik, "Kalau aku ingin belajar, mulai dari awal, mau kamu membimbingku?" Di dalam hati Yusuf, ada rasa haru yang sulit dibendung. "Tentu," jawabnya. "Tapi ingat, ini bukan perjalanan yang aku pimpin. Ini perjalanan yang Tuhan pimpin. Aku hanya menemanimu." Amelia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, senyumnya bukan sekadar sopan atau basa-basi. Ada ketulusan di sana, dan juga sedikit keberanian. Malam itu, di tepi Bosporus, mereka berbicara hingga kafe hampir tutup. Tentang doa, tentang sabar, tentang bagaimana setiap langkah kecil bisa mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Dan tanpa mereka sadari, jejak perjalanan Amelia menuju cahaya baru telah benar-benar dimulai. Beberapa minggu setelah pertemuan di kafe Bosporus, Amelia mulai rutin belajar dengan Yusuf. Mereka bertemu di perpustakaan atau masjid, membahas Al-Quran dan kisah para nabi. Amelia merasa setiap hari hatinya menjadi lebih ringan, seolah beban yang ia pikul selama ini perlahan lepas. Namun, langkah awal menuju cahaya jarang berjalan tanpa ujian. Suatu sore, Amelia duduk di apartemennya sambil memandangi ponselnya yang penuh pesan dari keluarganya di Inggris. "Amelia, apa yang kami dengar itu benar? Kamu belajar agama mereka?" tulis ibunya. Pesan lain dari kakaknya lebih keras. "Kau gila? Tinggalkan itu sebelum terlambat." Amelia menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Seumur hidup,
Keluarganya adalah sandaran utama. Sekarang, mereka seperti tembok yang berdiri di hadapannya. Malamnya, ia menemui Yusuf dengan mata sembab. "Aku takut," katanya. "Aku tidak ingin kehilangan keluargaku, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan sekarang." Yusuf mendengarkan dengan tenang. Setiap orang yang mencari kebenaran akan diuji. Amelia. Nabi Ibrahim diuji keluarganya. Nabi Muhammad diuji kaumnya sendiri. Kuncinya adalah sabar dan jujur pada hatimu. Amelia terdiam. Dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan keyakinan yang mulai tumbuh. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar soal pengetahuan, tapi keberanian memilih jalan yang diakini benar. Malam itu, ia pulang sambil menatap langit Istanbul. Bintang-bintang bertebaran, seakan memberi pesan diam-diam. Jalan ini memang berat, tapi setiap langkah akan membawanya semakin dekat pada kedamaian yang ia cari. Hari itu adalah Jumat pertama Amelia memutuskan untuk mengunjungi masjid sendirian. Yusuf sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan, tapi sejak subuh, Amelia merasakan dorongan kuat di dalam hatinya untuk datang ke rumah ibadah yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Ia membuka lemari, memilih pakaian paling sederhana yang ia miliki, gaun panjang warna biru tua dan syal tipis yang biasa ia pakai saat musim dingin. Amelia menutup kepalanya dengan hati-hati, mematut diri di depan cermin. Ada rasa gugup yang menggelitik dadanya, tapi juga rasa hangat yang ia tak mampu jelaskan. Udara sore Istanbul sejuk dengan angin yang membawa aroma laut. Ketika ia sampai di halaman Masjid Sulimaniye, mata Amelia terpaku pada keindahan arsitektur yang menjulang megah. Saat itu, suara adzan berkumandang, menggema di antara menara-menara. Suara itu seakan menyapu semua keraguan di hatinya. "Hayya ala syalah, hayya ala falah." Kalimat itu menembus relung hatinya. Ia teringat kata-kata Yusuf yang pernah berkata, "Adzan itu bukan hanya panggilan untuk Muslim, Amelia. Itu adalah panggilan bagi hati yang sedang mencari Tuhannya." Dengan langkah pelan, ia memasuki bagian perempuan di dalam masjid. Karpet merah yang empuk menyambut pijakan kakinya. Ia duduk di barisan belakang, memperhatikan jamaah lain yang tengah bersiap untuk sholat Jumat. Meski belum hafal gerakan dan bacaan, Amelia mencoba mengikuti sebisanya. Saat imam mulai berdoa, Amelia menundukkan kepala. Kata-kata sang imam dalam bahasa Arab memang tak seluruhnya ia mengerti, tapi entah bagaimana, maknanya sampai ke hatinya. Dengan suara hati yang lirih, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika ini adalah jalan MU, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku mundur karena rasa takut. Tuntun aku menuju kebenaran yang Kau ridho." Air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaan damai yang begitu lembut mengalir dalam dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amelia merasa beban hidupnya, kesepian, kegelisahan, dan keraguan, seakan menguap, diganti dengan ketenangan yang sulit ia gambarkan. Sholat pun usai. Saat Amelia bersiap keluar, seorang wanita tua menghampirinya. Dengan bahasa Turki terbata-bata, wanita itu tersenyum dan berkata, "Kalbin Guzel, hatimu indah." Kalimat itu sederhana, tapi menghangatkan hati Amelia. Di luar, langit Istanbul berwarna keemasan. Burung-burung beterbangan, dan sinar matahari menembus celah menara masjid. Amelia berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Keputusan besarnya untuk memeluk Islam belum ia sampaikan pada keluarganya di Amerika, dan ia sadar ujian akan datang. Namun, di lubuk hatinya, Amelia telah menemukan jawabannya. Jalan ini mungkin penuh tantangan, tapi ia tak lagi merasa sendiri. Ada cahaya di ujung doanya, dan kini ia yakin Allah telah mendengarnya.